Jadi kita sudah menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID resmi tanggal 10 April. Dan sampai sekarang total pasiennya sebenarnya di Kertosono 9, 4 sudah dipulangkan, yang 5 ada di sini. RSUD Kertosono sejak tanggal 10 April 2020 telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Seiring dengan penetapan itu, pihak rumah sakit pun telah mempersiapkan serangkaian sarana maupun prasarana dalam menangani pasien COVID-19. Sesuai dengan instruksi Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat, RSUD Kertosono saat ini telah mempersiapkan 8 ruangan dengan kapasitas 25 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dan sejak ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan, rumah sakit yang berada di jalur antar kota lintas provinsi itu telah merawat 9 pasien dalam pengawasan. Dari ke-9 pasien itu, 4 diantaranya telah dipulangkan karena kondisinya membaik, namun tetap menjalani karantina atau isolasi mandiri di rumah. Sedangkan dari 5 pasien yang dirawat, 1 diantaranya dinyatakan positif terpapar coronavirus. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Kertosono Dr. Laksomono Prateknyo kepada Akurasi TV pada Kamis 14 Mei 2020. Menurut dokter yang pernah menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Nganjuk tersebut menyampaikan terkait alat pelindung diri atau APD para tenaga medis di rumah sakit yang dipimpinnya itu tidak ada kendala. Masalah justru ada pada para pasien yang menjalani karantina atau isolasi. Hal itu disebabkan karena kondisi para pasien rata-rata dalam keadaan sehat layaknya orang normal, sehingga mereka mengeluhkan jenuh karena berada di dalam satu ruangan. Untuk mengatasi hal itu, pihak RSUD telah mempersiapkan televisi dan serangkaian hiburan agar pasien tidak jenuh, dan pada pagi hari diajak berjemur di luar ruangan yang masih dalam batas wilayah karantina rumah sakit. Jadi kita sudah menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID resmi tanggal 10 April. Kemudian kita mulai buka kan untuk persiapan dan sebagainya 18. Setelah itu kita langsung dapat 2 pasien. Dan sampai sekarang total pasiennya sebenarnya di Kertosono 9, 4 sudah dipulangkan dalam arti observasi mandiri di rumah, yang 5 ada di sini. Dimana dari 5 ini 1 terkonfirmasi positif, ada 1 anak-anak usia 13 tahun. Yang 4 ini PDP ya, ada yang dari Baron, ada yang dari Ngronggot. Nah itu 4 ini kondisinya sih bagus sambil menunggu hasil swab dari Surabaya. Hasil swab kan lama, bisa seminggu, bisa 10 hari, karena memang tempatnya kan cuma 1 di BTKL Surabaya. Itu pun sejatim mereka menerimanya, sehingga antri. Ada kendala Pak Dokter di RSUD Kertosono sendiri? Sementara ini kendala yang ya nggak ada ya, cuma karena ya namanya orang diisolasi merasa sehat, aku kok di kamarno sing sumuk, sing gak kerasan, sing kangen keluarga, lah itu juga masalah. Masalahnya malah masalah psikis ya, karena merasa sehat. Biasanya kan orang sakit itu kan parah, memang nggak bisa apa-apa, nggak makan, nggak minum, itu bisa nerima. Nah, ini kondisinya dia itu loh, aku tuh sehat gitu loh, kenapa dikarantina, kok diisolasi gitu. Terus akhirnya langkah yang diambil Dok untuk mengatasi pasien seperti itu? Jadi kita usahakan nanti di ruangan kita kasih televisi, bahkan nanti mungkin hiburan apa. Nanti kita rencananya ada ini ya, mungkin jam 8 sampai 9 atau jam 8 sampai 10 itu berjemur, aktivitas tapi di lingkungan khusus. Rencananya gitu untuk menghilangkan kejenuhan. Jenuh loh itu. Oh, berarti yang menjadi PR untuk penanganan COVID ini justru ke psikisnya ya? Psikisnya, rata-rata mereka itu keadaannya itu sehat.
sehat kayak orang normal, nggak ada keluhan apa-apa kok. Ya cuma kadang-kadang ya batuk, panas. Kalau sudah sembuh ya sudah. Tapi dia masih positif, menunggu hasil lab swabnya itu. Kalau itu 2 kali negatif, baru dipulangkan. Itu pun ya masih isolasi mandiri di rumah. RSUD Kertosono sendiri menyiapkan berapa kamar atau ruangan, Dok? Kalau ruangan itu ada 7, 8, tapi tempat tidurnya itu nanti rencananya 18, tapi sama Pak Bupati suruh nambah jadi 25. Mengenai terkait APD sudah ready semua, Dok? Insya Allah APD-nya ini ready, terutama untuk karyawan yang ada di isolasi itu yang paling penting. Sudah siap, Dok, ya? Udah, malah apanya? Tenaga medis. Udah, kalau medisnya nggak apa-apa. Enjoy malah di sana. Yang penting APD lengkap, udah. Dr. Laksomono juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk agar terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, tetap menjaga jarak dalam berinteraksi, dan tetap tinggal di rumah jika tidak ada suatu kepentingan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.